SD Negeri 010 Bongan merupakan sekolah berwawasan lingkungan yang selalu berkomitmen mewujudkan sekolah yang peduli dengan lingkungan, baik, sehat, dan indah. Usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan diantaranya selalu mengembangkan program untuk menginternalisasikan nilai-nilai lingkungan ke dalam seluruh aktivitas sekolah. Salah satunya dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber dan sarana belajar. Lingkungan sekolah dapat digunakan sebagai sumber belajar yang konkret pada mata pelajaran IPAS. Peserta didik dapat berinteraksi secara langsung dengan alam. Misalnya, pada materi ekosistem, peserta didik dapat belajar di kebun sekolah, rumah pembibitan, apotik hidup, dan taman kelas. Selain itu, ada pula ekosistem buatan seperti kolam ikan lele yang dasarnya dilapisi dengan terpal. SD Negeri 010 Bongan juga memiliki visi, yaitu terwujudnya generasi berprestasi, cakap berliterasi digital, dan dijiwai profil pelajar Pancasila. Hal tersebut menjadi komitmen bersama antar pendidik di sekolah untuk senantiasa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada peserta didik. Sebagai seorang pendidik, kita perlu menyadari bahwa setiap peserta didik yang hadir di sekolah bukanlah individu yang sama. Akan tetapi, mereka datang membawa keberagaman yang unik, berbeda, dan istimewa satu dan lainnya. Sistem pendidikan berusaha memastikan dapat memenuhi dan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik, salah satunya melalui pendekatan berdiferensiasi dalam kurikulum merdeka. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara yang setuju bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang setara dan bermutu. Seiring laju perkembangan zaman, pendidikan menghadapi tantangan-tantangan baru. Bukan hanya dirasakan peserta didik, tetapi juga dirasakan oleh guru. Pada era digital yang semakin pesat seperti sekarang ini, anak-anak usia sekolah memiliki akses yang mudah terhadap teknologi. Minat belajar mereka pun mulai berpindah menuju hal-hal yang lebih interaktif dan visual. Kondisi ini menuntut guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran agar dapat mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah pada saat kegiatan pembelajaran di kelas 5A, beberapa siswa terlihat kurang antusias. Selain itu, hasil belajar IPAS pada materi ekosistem menunjukkan sebanyak 76% dari 29 siswa yang belum mencapai KKTP. Dan berdasarkan hasil asesmen diagnostik gaya belajar menunjukkan sebanyak 36% siswa memiliki gaya belajar kinestetik, 51% visual, dan 13% audio. Perkenalkan, saya Diah Rizky Pangestika, saya guru dari SDN 010 Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Saya memiliki inovasi praktik baik pembelajaran yaitu Desikomik, akronim dari pembelajaran berdiferensiasi, kontekstual, dan berbasis gamifikasi pada mata pelajaran IPAS, materi rantai makanan dalam suatu ekosistem di kelas 5 sekolah dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Biar untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hari ini? Muhammad Hasnur. Oh iya, Muhammad Hasnur. Bergembira. Dia ingin mengingat kembali apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan antara timbal balik makhluk hidup dan lingkungannya. Ya, baik. Jadi mengetahui apa itu rantai makanan dalam suatu ekosistem. Kemudian yang kedua, kalian mampu menentukan peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Yang lele ini, yang biotiknya apa saja? Ikan lele. Ikan lele sama tumbuhannya. Mengajak siswa belajar di luar kelas menjadi salah satu upaya saya sebagai guru
memfasilitasi siswa dengan gaya belajar visual kinestetik. Peserta didik dapat berinteraksi langsung dengan ekosistem yang berada di lingkungan sekolah. Nah, sekarang kalian silakan menuliskan di buku tugas kalian mana yang komponen biotik, mana yang komponen abiotik dari. Oke, baik. Nah, apakah kalian dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada gambar di sini? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Ya, Bu. Ya, silakan Gina. Berdasarkan gambar tersebut, rumput adalah makanan kelinci, kelinci adalah makanan ular. Membuat karya tentang rantai makanan. Ya, oke. Jadi pasti kalian sudah menentukan akan membuat karya apa saja ya. Bisa ditunjukkan alat dan bahannya? Bisa. Peserta didik diberikan kebebasan dalam melaksanakan proyek membuat produk karya yang memudahkan mereka memahami konsep rantai makanan. Hal tersebut merupakan implementasi prinsip diferensiasi proses dan produk sesuai kebutuhan belajar dan pilihan peserta didik. Ada yang membuat diorama, papan infografis, diorama plastisin, diorama putar, bahkan menciptakan lagu rantai makanan. Di mana padi-padi saya? Padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu? Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan oleh makhluk hidup. Saya memanfaatkan penggunaan GimKit sebagai media atau alat evaluasi. GimKit merupakan salah satu platform pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi. Melalui GimKit, siswa lebih antusias dan termotivasi dalam mengerjakan soal. GimKit juga dapat mengakomodasi 3 gaya belajar yang dimiliki siswa, yakni audio, visual, dan kinestetik. Saya telah melakukan diseminasi implementasi pembelajaran Desikomik kepada guru dan kepala sekolah dalam komunitas belajar di sekolah. Berikut adalah testimoni, refleksi dari peserta didik, kepala sekolah, dan rekan sejawat. Menurut saya, belajar IPAS di luar kelas sangat menyenangkan karena kita bisa belajar langsung di alam sekitar. Selain itu, saya merasa sangat seru ketika mengerjakan evaluasi lewat games. Saya bisa memahami pelajaran dengan cepat. Ya, saya merasa sangat senang ketika belajar IPAS bersama Bu Dia. Selain itu, saat mengerjakan soal juga sangat seru. Karena Ibu Dia menggunakan GimKit, saya lebih mudah memahami rantai makanan, terutama saat belajar di luar kelas. Setelah saya melihat dan menerima informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya merasa sangat kagum dan terinspirasi terhadap strategi yang dilakukan Ibu Dia, yaitu memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Selain itu, Ibu Dia juga memanfaatkan games dari platform GimKit, sehingga sangat sesuai dengan minat dan kondisi siswa. Saya sangat mengapresiasi pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Dia, karena sangat berdampak positif bagi siswa maupun sekolah. Ibu Dia memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, sehingga metode gamifikasi tersebut sesuai dengan minat dan perkembangan siswa saat ini. Setelah saya menerapkan pembelajaran Desikomik, perasaan saya sangat senang sekali karena siswa menjadi antusias selama proses pembelajaran. Siswa terlihat aktif, semangat, mampu berkolaborasi dengan baik dan mandiri. Hasilnya, tujuan pembelajaran tercapai dengan nilai rata-rata asesmen formatif 83,25. Harapan saya akan terus berinovasi terhadap pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Mengemas pembelajaran dengan menyenangkan dan berpusat pada siswa. Semoga praktik baik yang saya lakukan dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, salam dan bahagia. Selamat Hari Guru Nasional 2024, Merdeka Belajar untuk Guru Hebat Indonesia Maju.